Noel yang sedang Anda dengarkan ini merupakan tayangan perdana eksklusi hanya di Manoel, platform sastra Indonesia. Bab Hiji 0. Ketika Junaidi dan Aris memasuki hutan yang selama ini Bona masuki bersama saudara sesama budaknya, hati Bona kian menghangat, meski tidak terlalu berharap. Bona berdoa di dalam hati setidaknya diberi kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan dengan para saudaranya itu. Bona, kamu bilang tinggal di dekat sini, apa kamu pernah memasuki hutan? Tanya Junaidi kemudian. Mata Bona menatap ke sekitarnya, masih belum terlalu jelas karena mata itu dipukul hingga bengkak. Junaidi kemudian mengobatinya dan mengurangi pembengkakan. Aku sering masuk ke hutan bersama budak lainnya, kami mencari kayu bakar bersama Tuan, jelas Bona lagi. Apa kamu pernah melihat akar teratai putih? Akar teratai putih. Aku nggak tahu tumbuhan macam apa itu. Apa Tuan bisa memberitahuku lebih lengkap seperti apa bentuknya? Aku memang nggak tahu, tapi jika Tuan menjelaskan mungkin aku tahu tanaman apa yang Tuan maksud, kata Bona lagi. Bona berada satu kuda dengan Aris, sementara Junaidi menatap ke dalam hutan. Aris memberitahunya ciri tanaman akar teratai putih. Aku nggak pernah melihatnya, tapi karena Tuan bilang tanaman itu hidup di air, maka aku tahu sungai-sungai kecil di dalam hutan ini, jelas Bona lagi. Ia tersenyum berharap penjelasannya bisa membantu majikan barunya itu. Baiklah, tuntun kami ke sana, jelas Junaidi. Hutan itu begitu besar, tak jarang ada beberapa hewan buas di dalamnya. Namun Junaidi tidak begitu khawatir karena ada Aris yang masih merupakan ahli bela diri. Sementara itu Saka, Julian, Rain dan Yuda juga memasuki hutan. Seperti biasa mengumpulkan kayu bakar untuk keperluan dapur setiap harinya. Tuan Wijaya tidak suka jika keperluan bahan di rumah tidak memiliki stok yang cukup memadai. Saka, apa kita akan terus seperti ini? Tanya Julian, tubuhnya paling besar di antara budak lainnya. Namun tubuh besar itu membuatnya bergerak cukup lamban. Setelah Saka, Julian adalah yang paling banyak mengumpulkan kayu bakar, tapi paling sering mengeluh karena lelah atau lapar. Kak, kita harus menguatkan otot kita, sementara latihan ini agar kita bisa bergerak lebih cepat dan kuat, jelas Saka. Ia bahkan memuat lebih banyak kayu bakar kali ini. Aku akan membawa kalian ke tempat persembunyian baru kalau membawa kayu bakar lebih banyak lagi. Mendengar kata-kata itu, para bocah mulai bersemangat. Meski lelah, rasa penasaran mereka tentunya lebih menguasai pikiran mereka. Baiklah, aku akan mencari lebih banyak, sahut Rain. Ia mulai menjauh dengan tas pembawa kayunya. Sementara itu Yuda mengikuti Rain dari belakang. Ia juga terlihat bersemangat meski tidak sempat mengatakan apapun. Baiklah, tapi bukan hanya persembunyian baru itu, aku ingin makanan Saka, pinta Julian. Tentu saja aku akan membuat masakan let untuk kita semua, sahut Saka dengan senyum di wajah. Julian kemudian mengangkat kembali tas kayu bakarnya yang terbuat dari rotan. Begitu pula Saka, mereka kembali menelusuri hutan, sesekali Saka akan memperhatikan beberapa tumbuhan atau bibit yang ada di tanah. Siapa tahu Saka mungkin saja menemukan tanaman baru. Bona, kamukah itu? Dari kejauhan Saka dan Julian berbalik begitu mendengar suara Rain. Ia menyebut nama Bona. Bukankah Bona ikut Tuan Besar ke kota? Tanya Julian menatap Saka. Saka pun heran mengapa Rain menyebut nama Bona sebelum akhirnya mereka semua mendengar suara Bona menyahut. Kakak, ini aku Bona, sahut Bona, meski ia bersuara tapi ia terdengar begitu berhati-hati. Karena itu Saka dan Julian mendekat ke arah Rain. Tuan, bolehkah aku berpamitan kepada mereka? Meski sesama budak, kami sudah seperti saudara kandung, pinta Bona dengan hati-hati. Bukan masalah besar, kamu boleh menemui mereka, kata Junaidi. Ia kemudian memberi kode kepada Aris untuk menurunkan Bona. Guru, ada baiknya meminta tolong kepada para budak itu untuk membantu kita mencari akar teratai putih, jelas Aris begitu Bona mendekati saudara budaknya. Kamu benar, kita bisa menghemat waktu dengan itu. Tapi apa mereka mau? Kita bukan majikan mereka, kata Junaidi lagi.
Melihat seperti apa kedekatan mereka dengan Bona, sepertinya mereka akan membantu jika kita meminta tolong guru. Junaidi terlihat mengelus janggutnya yang sudah memutih. Coba kamu tanyakan apa mereka mau menolong, perintah Junaidi lagi. Bona, apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang memukulmu? Tanya Rain terlihat begitu khawatir. Bona, apa mereka yang memukulmu? Tanya Yuda geram, namun ia tahan ekspresi itu. Bona menggeleng dan tersenyum, bukan Kak, mereka adalah majikan baruku kini, mereka mengobati luka-lukaku, jelas Bona. Majikan baru, apa yang terjadi? Kali ini Julian yang bicara, bahkan Saka yang berada tepat di belakang Julian mengernyit karena melihat lebam di wajah Bona kecil mereka. Apa yang terjadi? Kemarilah aku akan menyembuhkanmu. Saka menarik tangan Bona tapi dengan cepat Bona menepisnya. Adik, jangan perlihatkan bakatmu, meski mereka orang baik, tetapi aku nggak mau kamu dimanatkan, jelas Bona dengan cepat, karena ia merasakan langkah kaki dari arah belakang yang mendekati mereka. Bona, bisakah kamu meminta tolong kepada teman-temanmu untuk membantu kita mencari akar teratai putih? Benar saja, tidak beberapa lama suara Aris terdengar sopan dalam meminta tolong. Bona kemudian menatap penuh harap kepada saudara-saudaranya itu. Bisakah kalian membantu tuanku? Tentu kami telah mengumpulkan kayu yang banyak, jadi kami masih punya banyak waktu untuk membantumu, sahut Rain. Ia memeluk Bona dengan perasaan sedih. Paman, seperti apa akar teratai putih itu? Kali ini Saka maju dan menanyakan langsung kepada Aris. Aris kemudian kembali menjelaskan seperti apa akar teratai putih. Saka manggut-manggut seperti paham dengan apa tanaman yang Aris maksud. Junaidi yang menatap dari kejauhan berpikir kalau Saka tidak seperti bocah pada umumnya, para budak ini terlihat lebih dewasa daripada umurnya. Tapi Saka, dia melihat hal yang berbeda dari anak itu. Dari cara Saka berbicara dengan Aris, Junaidi seperti melihat dua orang dewasa yang bicara. Aku tahu di mana akar teratai putih yang paman cari, aku akan membimbing kalian ke sana, jelas Saka lagi. Aris menatap Junaidi dengan tatapan senang, akhirnya mereka berhasil mencari bahan terakhir untuk membuat ramuan obat. Saka mulai berjalan, sebelum benar-benar melangkah pergi ia meminta Junaidi dan dirinya saja yang pergi ke tempat itu, selain tempatnya sangat berbahaya, menurut Saka tempat itu memiliki semak belukar yang cukup tinggi. Jika banyak yang ikut maka akan membuat perjalanan sedikit terlambat. Aris, kamu tunggu di sini saja, aku dan Saka akan menggunakan kuda ke sana. Tidak paman, kita akan berjalan kaki, kuda akan menghambat perjalanan kita. Tenang saja, tempat itu jarang dilewati oleh hewan buas, jadi aman meski hanya ada kita berdua, jelas Saka seperti paham dengan raut wajahnya Aris yang mengkhawatirkan gurunya itu.